Dispensasi di masa derita, tambahi saya. Ya, 1, 2. Dispensasi di masa derita saya. 1, 2. Dispensasi di masa derita saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Indah sekali ya saudara. Jadi diperjuangkan dari mana? Dari kita mau dibaharui. Tidak ada sesuatu pun bisa lancar, bisa berhasil bila kita masih memakai segala pikiran dan emosi, stereotip yang lama, yang duniawi, yang banyak kekotoran di sini, banyak kekotoran di sini. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu ajaib. Jangankan ajaib, berkat pun tidak dikasih sama saya. Sampai saya dan Anda dibaharui pikiran dan emosi kita. Berapa puluh kali kita mengalami kegagalan. Coba diingat, masing-masing kita punya sejarah, punya masa lalu. Bagaimana kita sering kali gagal di masa yang lampau atau masa kemarin. Saudara, gara-gara emosi kita dan pikiran kita yang gak beres di hadapan Tuhan. Coba, gimana tangis air mata saudara bisa dikabulkan oleh Tuhan kalau saya dan saudara tidak dibaharui. Sekali lagi saya perlu menekankan hal ini. Permintaan yang seajaib, tidak masuk akal apapun, seberapa tingginya permintaan saudara, Tuhan bakal memberi. Asal, katakan asal, pikiran dan emosi saya dibaharui. Amin. Ini tidak begitu saja jatuh dari langit, lantas saudara menerima dispensasi tersebut. Tidak, itu diperjuangkan. Katakan itu diperjuangkan. Sampai Tuhan jatuh hati dan memberi kepada saya. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia. Ada 3 dispensasi dalam Alkitab. Yang pertama, dispensasi patriarkat. Patriarkat ini adalah semua susunan keluarga, hierarki secara patriark, secara papa. Ada matriark secara ibu. Tetapi dispensasi itu selalu secara patriarkat, kebapaan. Itu sebab dispensasi patriarkat adalah dispensasi pada Abraham, teruskan, Iska, Yakob. Ini 3 anak cucu. Bapak Abraham, anak Iska, cucu Yakob atau Israel. Ini patriarkat namanya. Kakek moyang, bukan nenek moyang tapi kakek moyang. Itu ada dalam kitab Kejadian. Sebagian diulangi sebagai pelajaran di dalam surat Ibrani Perjanjian Baru. Saudara. Kemudian dispensasi yang kedua, setelah 3 kakek, ayah dan anak ini, ya saudara, maka muncul dispensasi kelanjutan, yaitu dispensasi apa? Musa, atau munculnya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Musa melanjutkan perjalanan daripada Abraham, Iska, dan Yakob. Ini ada dispensasi khusus untuk Musa. Ya saudara, jadi Musa adalah seorang yang hebat. Karena dia Tuhan membuat dispensasi baru. Bukan berarti dispensasi Abraham, Iska, Yakob dibuang. Tidak, ini diangkat, ditaruh kepada Musa. Lalu Tuhan menambahi dispensasi Yahudi atau Israel. Ya saudara, sampai selesai zaman nabi-nabi yang dituliskan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama selesai. Lalu muncullah kitab
undang-undang dasar hukum pidana. Kitab apa? Setelah kitab perjanjian lama apa? Padahal ngerti loh, ya. Tapi gengsi untuk menjawab. Amin. Ya, itu sebab saya ingin supaya semua saudara tahu. Setelah perjanjian lama muncullah perjanjian baru. Yesus lahir. Saudara, ya Yesus lahir. Itu sebab disebutkan dispensasi Kristiani diambil dari kata Kristus, nama Yesus. Sehingga ada dispensasi Kristen. Saya dan Anda katakan, saya saat ini hidup di bawah dispensasi Kristus sebagai juru selamat dan penebus saya. Amin. Saudara, dispensasi pada bidang kerja kedua adalah suatu amanat. Terus mereka yang sudah mengalami dispensasi yang pertama di atas, Tuhan memberikan pembukaan jalan, Tuhan memanage keuangan, membangun keluarga, memberikan masa depan anak cucu buyut, dan seterusnya. Maka Tuhan kepada orang-orang yang telah menerima dispensasinya, Tuhan memberikan perintah. Memberikan apa? Apa? Perintah. Orang yang mau menerima dispensasi pada makna pertama, dia harus menjalankan perintah pada dispensasi pada makna yang kedua. Apakah makna yang kedua? Yaitu untuk suatu amanat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi kalau saudara menerima dispensasi pertama, saudara diberkati berkelimpahan, usaha saudara, anak cucu keturunan saudara, keluarga saudara. Tetapi saudara tidak melakukan dispensasi yang kedua, saudara salah. Bisa terjadi pada sesuatu momentum dalam hidup saudara, pada suatu saat Tuhan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada saudara dan kepada saya sebagai dispensasi tahap 1. Cabut sama Tuhan. Saudara, kita nggak cuma nangis kalau itu terjadi. Kita sangat ngelokro banget. Kita bisa marah kepada Tuhan. Dan itu fatal. Nggak boleh marah sama Tuhan. Apa sebab? Karena kita tidak melakukan dispensasi pada rancangan Tuhan yang kedua. Anakku, aku kan menjamin kamu itu luar biasa. Aku membuka jalan, aku memberikan keuntungan. Kalau kamu tanam tandur, aku beri panen yang dahsyat. Kalau kamu investasi, kamu usaha apapun, aku memberkati dengan keuntungan. Sekarang, aku minta kamu kerja buat aku. Kerja buat siapa? Buat Tuhan. Untuk apa Tuhan? Kabarkan Injil. Untuk apa saudara? Mengabarkan Injil. Dan saudara harus punya keyakinan. Aku menerima dari Bapa di sorga dispensasi. Aku harus bisa menyalurkan firman kepada orang-orang yang lain. Kalau aku mengalami kebaikan Tuhan, mujizat, pertolongan, kesembuhan, hasil dan profit yang luar biasa. Kalau aku dijaga, dilindungi oleh Dia, aku wajib memberitahu orang lain supaya mereka mengalami juga dalam hidup mereka. Saudara, maka saudara menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saya mau tanya, mau jadi anak Tuhan yang biasa atau luar biasa? Saudara, saya tidak bisa membayangkan dan mendescribe kepada saudara kalau luar biasa itu seperti apa. Masing-masing kita kalau mengalami hal yang luar biasa, itu benar-benar dahsyat. Katakan benar-benar dahsyat. Bila saya mengalami dispensasi Tuhan. Itu sebab saya harus mengabarkan Injil dalam nama Yesus. Amin.
Saudara yang kekasih, derita adalah peluang Tuhan. Terus kalau saudara mengalami satu derita, tolong pelajaran ini saudara tangkap ya. Berarti Tuhan sedang mencari peluang untuk menolong aku. Untuk Tuhan mau menolong aku dan bisa menolong aku, Dia mencari gimana caranya supaya Dia bisa masukkan pertolongan kepadaku. Jadi saudara mesti tahu, kalau saudara atau saya tidak menderita sesuatu, Tuhan tidak mempunyai peluang untuk mengulurkan tangan kepada saudara. Karena saudara tidak menderita. Mungkin saudara pikir, aneh sekali Tuhan. Mau tolong saya harus menderita lebih dulu. Stop. Pikiranmu stop, berhenti sampai di sana. Kenapa penderitaan harus terjadi? Supaya saudara sampai akhir hidup, supaya saya sampai akhir hidup selamat. Saya mau tanya, kenapa penderitaan terjadi pada kita? Supaya apa? Supaya sampai akhir hidup, begitu. Supaya apa? Sampai akhir hidup kita selamat. Jangan selamat cuma untuk setahun atau sampai 3 bulan. Sampai kita mati itu tetap selamat. Saudara, engkau masuk dalam kerajaan sorga. Itu sebab derita penting. Supaya apa? Ada peluang Allah untuk menjamah saya, menjamah saudara. Jadi bersyukur kalau kita mengalami sesuatu hal yang berat dalam hidup. Karena kita tahu hidup yang berat dan menderita atau sengsara tidak stop sampai di sana. Itu hanya suatu pembukaan, satu preambul, satu pengantar untuk Allah melakukan mujizat. Saya tulis derita sama dengan peluang Tuhan. Peluang Tuhan Yesus untuk menyatakan pertolongan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-18, kita akan buka Alkitab kita. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Ya, siap? Kita mulai dari judulnya. Kita tarik suara ya. Janji keselamatan. Halo, masih ada yang suaranya fals ya. Janji keselamatan. 1, 2. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, lihat, hebat enggak? Tuhan itu mau menolong saya. Enggak begitu aja langsung bisa nolong saya. Ada penghambat pada saya. Ada sesuatu yang menghambat Tuhan untuk menjamah saya. Saudara. Untuk menjamah saudara. Padahal Dia tahu jelas. Bukan Dia enggak tahu. Dia sangat paham di mana Anda dan saya mengalami itu. Pada posisi apa? Apa alasan? Apa sebabnya? Sekarang akibatnya apa? Yang terjadi apa? Saudara, Dia tahu semuanya. Tetapi kenapa Dia tidak bisa nolong saya? Gak bisa nolong saudara. Ini sesuatu hal yang kita harus mikir. Jangan terus ngamuk sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Gak percaya lagi sama Tuhan. Cari kepercayaan yang lain. Cari bantuan iblis. Saudara.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Aku itu mau nolong kamu, Timotius. Aku itu nyari gimana selahnya, gimana strateginya, gimana caranya, hai anakku. Kamu itu orangnya keras banget, bandel banget. Gak mau bertobat, tidak setia dan taat kepadaku. Jadi aku gak punya cara untuk menolong kamu, Timotius. Kamu gak bisa ditolong. Padahal aku kepingin menunjukkan cintaku kepadamu, aku kepingin. Kamu tuh sudah melayani aku. Kamu mempersembahkan hidupmu. Kamu membuang cita-citamu dan cita orang tuamu. Kamu mengikut aku dan melayani aku. Tapi kamu itu angel orangnya untuk aku bisa tolong. Coba. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada saya. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Pun Tuhan itu kangelan. Tuhan tuh masih cari caranya gimana. Selahnya kayak apa. Saudara. Keterlaluan gak si Timotius ini? Keterlaluan gak saudara? Pasti kita keterlaluan. Dia cuma menanti-nantikan. Dia berkata pada para malaikatnya. Malaikat, perhatikan Timotius. Kalau dia bertobat, kalau dia berubah pikiran, dia minta ampun, dia mau dengan tulus melayani aku, dia mau setia kepadaku, maka baru pertolongan yang aku mau beri kepada dia, kasih sama dia. Selama dia tidak lakukan itu, selama tidak ada perubahan bagi dia, jangan kasih. Coba, apa yang terjadi pada saya? Apa yang terjadi pada saudara? Kita meraung-raung, kita gulung komeng gak karu-karuan. Kita delosor, kita nangis, kita mengumpat, kita emosional. Yang sudah dibersihkan, yang sudah dibaharui, kembali lagi muncul pikiran dan emosi kita yang lama. Tuhan aja mau nolong saya, cari waktu, cari kesempatan. Jadi kalau sekarang saudara mendengar firman ini, please, nyadar. Ternyata aku itu orangnya gak gampang. Tuhan saja, sang pencipta, sang khalik penciptaku, mau nolong aku ciptaannya. Pun nunggu supaya aku layak menerima pertolongannya. Aduh, aku kok kebangetan bener ya. Aku kok keterlaluan ya. Kiranya ayat ini membuat saya dan saudara menyadari bahwa kita ini memang keterlaluan. Sampai Tuhan yang Maha Kuasa aja gak bisa nolong sama kita. Bukan dia gak mau, dia mau. Cuma gak bisa. Dia nolong sama saya gak bisa. Nolong sama saudara gak bisa. Coba, kelewatan gak kita orang? Sangat kelewatan. Saudara, kalau kita membaca juga dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Siapa? Ia sendirilah, Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyelamatkan mereka. Coba, dia mau tolong sama kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dia mau datang kepada kita. Gak bisa kita gini. Kita nolak. Oh enggak, saya malah berseru kepada Tuhan dengan air mata saya. Saya menangis minta pertolongan. Iya, itu kan di wajah, di mulut, di suaramu. Tetapi hati batinmu itu nolak. Mau apa sekarang? Tuhan Maha Kuasa loh. Tuhan Maha Kuasa. Tapi kita nolak. Hati-hati loh. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Supaya kita ini sadar. Kenapa ya ada penderitaan, ada kesusahan. Supaya kita tahu. Tuhan ketika hamba mengalami, katakan Tuhan ketika hamba mengalami
Halo, nadanya harus persis saya. Tuhan, ketika hamba mengalami, hamba sadar supaya Engkau cepat menolong kepada hamba. Amin. Ada punya pengalaman seram, ngeri? Ada saudara yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat menyabung nyawa dalam hidup saudara? Atau sangat memalukan dalam hidup saudara? Saya kasih tahu. Orang setua ini sudah pernah mengalami semua keadaan yang tidak baik. Semua derita. Boleh dibilang saya telah mengalami banyak penderitaan. Tapi selalu saya mengalami uluran tangan Tuhan untuk menjangkau dan mengangkat saya kembali. Apapun, hal apapun, saya perlu bersaksi kepada saudara. Makanya saya tulis, ada pengalaman seram, harus saudara ubah menjadi pengalaman menakjubkan. Kan? Halo. Senggol samping saudara berkata, maaf tak senggol ya, bilang gitu. Saudara mesti tahu kenapa pengalaman yang seram, mengerikan, yang membuat habis hati saudara tidak membuahkan pertolongan. Kenapa? Karena kita orangnya keras banget kepada Tuhan. Sombong dan angkuh. Gak tua, gak muda. Gak laki, gak perempuan. Sama aja. Jadi kalau seorang istri bilang, ya ini begini karena suami saya ini keras kepala. Wah, orangnya itu menang-menangan kalau di rumah. Ya, belum tentu dia begitu keras. Mungkin yang bilang ini istrinya lebih keras. Demikian juga sebaliknya. Jadi saudara, kita tidak boleh menilai orang, harus menilai diri kita sendiri. Tuh pakai nada rendah kan? Diri kita sendiri. Oke? Sebab saya perlu menyampaikan pada saudara. Saudara mengalami pengalaman yang tidak baik dan menyeramkan. Tuhan akan seketika datang menolong saudara. Seketika datang menolong saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya memberitahu kepada saudara. Siapa mengalami derita, dia harus tahu itu cara Tuhan memberi jalan keluar. Dia tidak akan masuk ke jurang. Dia tidak akan masuk ke jurang. Dia akan selamat. Jalan terus. Gak taunya saya ngelewati ketep. Tahu ketep? Ya. Ketep itu. Ya. Keluar muntilan. Coba. Keluar belabak. Coba. Setelah itu saya berkata, saya dalam mobil saya mengangkat dua tangan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya beritahu kepada saudara, kalau saya nggak ngalamin itu, saya tidak tahu pertolongan Tuhan, penyertaannya itu kepada saya itu nggak pernah berhenti. Coba, banyak mujizat saya alami, nggak masuk akal. Tuhan cuma mau memberitahu, anakku, jangan kamu khawatir, aku tetap menyertai kamu. Melalui jalan yang penuh dengan bahaya, gadaku dan tongkatku akan menyertai kamu. Bahkan aku akan memberikan kamu makanan di hadapan semua musuhmu. Karena akulah dia yang kau percayai, yang kau yakini dan yang kau layani. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu sebab saudara saat ini ada dalam keadaan yang tidak baik.
Saudara harus mengatakan, Tuhan, hamba akan baik-baik saja. Karena tangan-Mu, gadamu, dan tongkat-Mu menyertai hamba untuk selama-lamanya. Siapa yang merasa bahwa derita adalah suatu keberatan, dirubah. Derita adalah peluang Tuhan untuk menyatakan mujizat. Beri tepuk tangan bagi dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Hamba mohon supaya belas kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Karena Engkaulah Allah yang selalu memberi dispensasi, oikonomia kepada kami. Yang selalu menjagai kami, menyelamatkan kami, meningkatkan kami pada taraf dan level yang lebih tinggi. Dari setiap pencobaan dan derita, Engkau membawa kami lebih tinggi lagi. Engkau menghargai tiap bisik doa kami. Tua muda, laki dan wanita. Engkau tidak akan menanti-nanti lama. Engkau tidak perlu menunggu-nunggu lama untuk menyatakan pertolongan dan kasih-Mu kepada kami. Karena sekarang kami sudah sadar dan mengerti. Saudara yang lama menderita, saudara yang lama merasa sengsara hidupnya, pagi ini Tuhan akan mengakhiri itu semuanya. Sebab itu Bapa yang baik, hamba mengangkat tangan yang kudus, tumpangkan tangan-Mu di atas kepala saudara-saudara semuanya yang telah menghargai Engkau dan sowan kepadamu. Diberkatilah saudara, damai sejahtera dan anugerah dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi, sekolah, kuliah segala usia, perjuangan hidup kakek dan nenek yang hidup sendirian di hari tua, dan segala sesuatu yang saudara kerjakan akan berhasil bukan hanya seminggu ini, namun untuk selama-lamanya. Diberkatilah yang telah berkorban di dalam korban kolektor sebentar. Diberkatilah yang mengembalikan persepuluhan sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai janji Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan peraturan dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak dengan berkat dari Tuhan. Perjalanan saudara tiba di rumah dengan tidak kurang apapun, penuh sukacita dan vitalitas ilahi terjadi kepada saudara. Diberkatilah engkau semua yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.